Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot. Aku membuat readingan ya untuk zodiak Capricorn ya kali ini. So kalau kamu dengar rumah aku tuh emang deket sama masjid ya, jadi ada tahlilan. Oke, ini adalah tentang kejutan yang indah ya untukmu dalam waktu dekat ini ya. Seperti apa? Ini tidak ada batasan waktu, jadi kapanpun nonton itu bisa. Dan buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading dengan aku, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai ya untuk Capricorn, kejutan indah untukmu dalam waktu dekat ini. Angel discover the situation. Thank you so much. Okay. Seven of Wands, the Magician, the Devil, dan juga Ten of Swords. Oke. Ada beban ya yang harus kamu jalani selama ini. Kesulitan-kesulitan, pikiran-pikiran tidak menentu. Apa ya? Sebenarnya aku merasa ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi itu juga karena pikiran kita sih ya. Karena nggak beralasan ya, tetap selalu aku bilang gitu. Karena kenapa kita tuh makan ya, ibaratnya makan nasi pakai garam aja badannya hidup gitu. Jadi menurut aku kalau ada orang stres, ada kepikiran, itu karena keinginan kita yang banyak ya gitu. Jadi sebenarnya nggak beralasan. Jadi menurut aku untuk orang itu bisa kepikiran, stres gitu, mungkin memang sih lagi banyak tuntutan, tapi juga lagi banyak tanggungan, tapi juga itu kan karena tindakan kita juga gitu loh ya. Jadi ya mungkin bebannya bagaimana cara memperbaiki semuanya ya agar bisa bagus lagi, bisa lancar lagi gitu. Ya. Di sini ada seperti itu. Dan aku merasa ya, semua pikiran-pikiran ini tidak menentu ini ya, yang membuat semuanya jadi beban ya. Banyak hal yang terjadi yang akhirnya menumpuk ya ke kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan ya, yang membuat kamu harus terjebak dalam situasi yang sulit gitu loh. Ya, di sini kamu mencoba untuk bisa terbebas dari semua itu dan membiarkan apa ya, semuanya berlalu. Kayak hidup ini kayak mau dijalanin aja, go with the flow. Nggak mau lagi punya pikiran-pikiran, keinginan-keinginan yang terlalu banyak karena itu melelahkan gitu loh. Dan ingin semuanya itu baik ya. Seperti ingin memulai dari awal lagi tapi yang bagus, yang baik gitu loh. Ya, ada keinginan seperti itu. Cuman karena kamu sudah terlalu lama ya melakukan hal-hal yang mungkin gak seharusnya kamu lakukan gitulah ya. Ini menjadi seperti keterjebakan gitu ya. Kamu seperti terikat dalam situasi yang kamu tuh udah tahu ini gak bagus, tapi kamu sulit untuk keluar. Ya, seperti terikat di situ karena semuanya memang harus dipertanggungjawabkan atau menuntut pertanggungjawabannya kamu gitu ya. Dan kamu merasa runtuh semua ya, berakhir semua, hancur gitu ibaratnya ya, karena kamu tidak lagi bisa merasa ya,
tidak bisa punya pikiran yang jernih, punya pikiran yang enak, yang smooth untuk menarik rezeki dalam hidupmu gitu loh. Karena kamu terjebak dalam situasi itu gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kamu merasakan semua ini ya, ini sebenarnya kamu sudah mulai menyadari loh, dan ini bagus. Itu artinya kamu akan mulai memperbaiki diri, memperbaiki situasi ya. Dan pertama dari diri sendiri dulu, bagaimana cara pikir kamu, bagaimana biar hidup kamu aman, nyaman, bagaimana supaya kamu kedepannya nggak melakukan hal-hal yang nggak perlu lagi, kesalahan-kesalahan gitu ya. Karena kamu terlalu banyak keinginan, akhirnya kamu misalnya melakukan segala cara, I don't know ya, bukan maksudnya jahat ya, mungkin kamu pinjam uang, kamu ya membuat hal-hal, mewujudkan sesuatu dengan yang akan membuat hidupmu sulit lah ke depannya gitu ya. Dan itu akhirnya kamu ingin memperbaiki sekarang, dan ini ketika kamu bisa melihat semua ini sudah jadi sebuah kesadaran loh, dan kamu akan menuju kepada kehidupan yang lebih baik gitu. Karena ada orang yang nggak sadar kalau dia lagi salah. Mungkin kamu sebelumnya seperti itu ya, udah melakukan kesalahan tapi belum sadar ya. Nah sekarang sudah mulai sadar, dan ini bagus ya, karena kamu udah mulai beware nih tentang semua ini gitu loh ya. Ini bagus, jadi mulai ingin memperbaiki, mulai ingin menyelesaikan segala hal yang sudah terjadi, dan pengen nextnya ke depannya terbebas ya, tidak lagi membuat hal-hal yang membuat kamu sulit hidupnya gitu loh ya. Aku akan ambil lagi dari sini untuk Capricorn. So, menurut aku kesadaran seperti ini juga sebuah kejutan indah loh ya. Karena ada loh banyak orang yang masih belum menyadari, masih tenggelam ya dalam kesenangan, dalam tidak menjadi diri sendiri, menjadi seperti orang lain, menjadi seperti orang yang ingin kamu merasa orang lihat kamu seperti apa gitu ya. Jadi tidak menjadi dirimu sendiri ya, aku bilang. Seven of Cups, this is good. Wow. So seperti yang aku bilang ya, kamu menuju pada kebebasan hidupmu, menuju pada bagaimana sih caranya menjalani hidup yang baik itu gitu lah. Mulai paham. Jadi kesalahan-kesalahan sebelumnya, tindakan-tindakan yang gak bagus sebelumnya mulai diperbaiki. Dan kamu juga merasa hidup itu bebas ya, membebaskan diri dari kepikiran-kepikiran itu tadi loh ya. Jadi kamu kayak udahlah, dengan apapun yang aku miliki saat ini aku bisa bahagia kok, nggak harus jadi seperti yang ingin dilihat orang lain, nggak harus jadi seperti orang lain gitu-gitu. Jadi nggak harus semua orang melihat kamu seperti apa, nggak harus seperti itu. Aku bisa menjalani hidup dengan yang aku mau seperti apa gitu loh. Kalau aku memang belum punya, aku tidak akan memaksakan diri ya. Kalau memang suatu saat rezekinya ada ya nggak apa-apa gitu. Kayak hidup tuh lebih go with the flow, punyanya apa ya udah dijalani. Emang bener kan, sekali lagi aku bilang bahwa tubuh kita itu guys, bahkan dikasih makan nasi sama garam aja itu hidup loh. Terus kebanyakan suka bikin orang stres dan kepikiran dan segala macam, kecewa, gak karuan. Itu tuh apa coba? Karena keinginan yang terlalu banyak, menginginkan hal-hal yang belum dimiliki, kepikiran dengan hal itu gitu-gitu loh. Akhirnya apa? Jadi stres. Karena nggak semua keinginan itu bisa diwujudkan dengan cepat ya, dengan mudah gitu loh. Sometimes kita juga harus sabar gitu. Mungkin ada yang terwujud cepet ya, ketika kita menginginkannya cepet terwujud. Tapi nggak selalu kayak gitu kan. Kadang juga kita diuji gitu, harus sabar, harus melalui waktu dulu. Dan sebenarnya itu memang pelajaran buat kita gitu loh, karena nggak semuanya akan selalu mudah gitu loh ya. Kalau ada orang yang merasa bahwa hidupnya selalu baik-baik aja, selalu fine, selalu enak-enak aja, ya percayalah kamu belum dihajar dengan kehidupan ya. So jadi kita harus siap dengan itu ya.
Dan dengan segala hal yang sudah terjadi ini, dengan aku nggak tahu ya apakah kamu mengalami kerugian, mengalami kehilangan, I don't know, kebangkrutan atau apapun ya. Di sini kamu mulai belajar ya bahwa ada kesalahanmu juga gitu loh di sana. Nggak selalu orang lain yang salah. Dan mulai melihat situasi dengan bijaksana. Mulai berintrospeksi diri ya, apa yang bisa kamu perbaiki. Ya emang bener dong, segala sesuatu hal buruk atau ketemu orang yang jahat sekalipun, ya ada andilnya kita di situ, karena yang membawa tubuh kita itu kita loh, ya kan? Itulah. So jadi menyalahkan keluar ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi atau bahkan menyalahkan Tuhan, itu tidak akan memperbaiki diri loh. Ya, lebih kepada melihat ke dalam diri, apa yang bisa diperbaiki di dirimu. Kalau untuk orang lain yang mungkin jahat gitu, ya ada saatnya nanti dia ketemu dengan sesuatu yang membuat dia juga belajar gitu, ya kan? Jadi ya udah seperti itu loh. Jadi melihat kehidupan dengan kebijaksanaan ya, jadi lebih tenang sih dan lebih menikmati hidup ke depannya. So di sini juga ada tentang berakhirnya suatu hubungan yang toksik ya, yang kamu merasa susah banget sih lepas dari dia, terjebak ya terjebak, dan bahwa kamu tahu ini hubungan sudah tidak membahagiakan untuk kamu, tapi kamu sulit melepaskan diri ya. Dan akhirnya kamu bisa lepas ikhlas. Lepas nggak selalu pisah ya dengan orangnya. Apakah kamu bisa melepas segala ekspektasi kamu terhadap orang tersebut, harapan-harapan kamu terhadap orang tersebut, tapi lebih mengutamakan cinta gitu loh, bahwa cinta itu memang tulus, tidak mengharapkan sesuatu dia harus seperti apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Jadi seperti itu, nggak selalu memang pisah sama orang, nggak. Jadi bisa menerima keadaan gitu loh, karena memang ya udahlah, emang seneng, mau gimana lagi ya. Kalau mau bertahan, kalau nggak mau menderita ya pergi, tapi kalau nggak bisa pergi ya udah, berarti harus menerima dia apa adanya kan gitu ya kan, nggak usah dibawa-bawa ribet gitu loh ya. Selanjutnya aku ambil dari Wisdom Oracle untuk Capricorn. To the sea, no place like home, wow, dan all that glit. So aku merasa ya, untuk Capricorn ada yang bakal memulai sebuah perjalanan jauh nih untuk bertemu seseorang yang kamu sayangi, yang membuat kamu nyaman. Ya mungkin pada akhirnya kamu bisa menerima ya seseorang tersebut dalam hidupmu, dan akhirnya kamu bisa nyaman dengan dia gitu. Ada pertemuan seperti itu. Ada juga apa ya, kehidupan kamu lebih tenang, seperti yang aku bilang ya, nggak seperti tadi gerasak gerusuk, banyak pikiran, banyak beban, tapi kayak lebih nyaman aja hidup ya, enak aja ngejalaninnya gitu, tenang gitu loh, nggak banyak pikiran ya, karena kamu sudah mulai bisa menerima segala hal. Tapi hati-hati ya untuk Capricorn dengan segala apa ya, godaan ya, gemerlap karena ini masih bisa tergoda sih kamu ya, masih bisa saja tertarik untuk menjadi seperti bukan dirimu lagi ya, mulai ngusahain biar bagus, apa punya begini punya begitu, dengan hal-hal yang mungkin, dengan cara-cara yang mungkin akan membuat kamu sulit ke depannya gitu ya. Jadi itu yang harus kamu bisa singkirkan, karena semua itu tuh palsu gitu loh. Semua itu tuh nggak akan benar-benar bisa ngebahagiain gitu loh. Menyulitkanmu ke depannya iya gitu, kalau kamu nggak sesuai dengan kemampuan kamu gitu ya. Jadi so hidup nyaman itu kalau kamu nggak ada
tanggungan apapun, dan lebih menerima dengan punyanya apa. Kalau belum punya ya udah diem dulu gitu, hidupnya akan nyaman gitu loh. Jadi nggak ada masalah, nggak harus kepikiran apa-apa gitu loh ya. So semoga ini bisa jadi pesan ya buatmu Capricorn, dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.